Setahun lebih belakangan ini kita telah mengalami mimpi buruk dan masih berlanjut entah di mana ujungnya. Tak dipungkiri, satu persatu orang terdekat kita terjangkit COVID-19. Dan bagaimana jika kalau hal ini berangsur sampai di masa depan, berpuluh-puluh tahun nanti? Tapi apakah mungkin? Apakah kita masih bisa bertahan? Secara historis yang tercatat, kita manusia pernah mengalami pandemi yang berlangsung selama 43 tahun lamanya. Dan bisakah pandemi sekarang bertahan sampai selama itu? Jika dilihat dari kemajuan teknologi dan kemampuan medis dunia, seharusnya hal seperti itu sulit untuk terulang kembali. Namun bukan tidak mungkin. Disinilah peran masyarakat dapat membantu secara signifikan mengurangi bahkan mengakhiri pandemi COVID-19 dengan cara menjalankan protokol kesehatan Gerakan 5M yang telah ditetapkan oleh tenaga medis dan pemerintah Indonesia. Tapi sebelum berbicara lebih jauh lagi mengenai protokol kesehatan, kita akan mengulas balik tentang COVID-19 itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, virus corona berasal dari kota Wuhan, China, yang keberadaannya pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 lalu. Kasus COVID-19 di dunia kian bertambah, sebanyak 300-500 ribu kasus perharinya, dan telah menginfeksi sebanyak 135 juta orang di seluruh dunia. Kalau diibaratin, 135 juta orang itu setengah dari total populasi orang Indonesia yang terjangkit COVID-19. Virus corona masuk ke tubuh dan menyerang paru-paru kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang terjangkit, baik secara langsung ataupun menyentuh benda yang terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Yang terjangkit COVID-19, sebagian besar akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang. Terdapat gejala ketika kita terpapar virus corona, seperti demam, hilang indera perasa atau penciuman, dan sesak nafas. Di negara kita tercinta Indonesia, kasus hariannya mencapai 4.000 sampai 6.000 kasus dengan total kasus sebanyak 1,5 juta orang. Dari PSBB sampai PPKM telah digaungkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak besar terhadap keadaan sosial dan perekonomian kita. Walaupun begitu, masih saja kita lihat di sekeliling banyak orang yang abai akan virus ini, tercermin dari lemahnya penerapan protokol kesehatan. Sekarang kita telah mengetahui COVID-19 ini bukan main-main dan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Kembali lagi ke topik utama kita tentang protokol kesehatan Gerakan 5M. Apa itu dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi kunci mengakhiri pandemi COVID-19? Protokol kesehatan adalah aturan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi. Sedangkan Gerakan 5M adalah bagian kecil dari berbagai macam protokol kesehatan dan sebuah kampanye yang sedang digalakan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya akhir-akhir ini demi menekan laju penyebaran COVID-19. Gerakan 5M sendiri terdiri dari memakai masker. Menggunakan masker mulut ketika beraktivitas dapat menghalau virus serta bakteri masuk melalui hidung ataupun mulut. Hal ini dikarenakan masker mulut yang baik mempunyai serat kain yang rapat sehingga dapat mencegah benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Hasil studi yang dilakukan oleh CDC menyimpulkan orang yang selalu memakai masker memiliki resiko 70% lebih rendah terinfeksi dibanding dengan mereka yang tidak memakai masker sama sekali. Selain dapat melindungi diri, memakai masker mulut dapat melindungi orang lain dari droplet yang kita keluarkan. Karena bisa saja kita yang terlihat baik tanpa gejala, tahu-taunya adalah carrier dari virus corona itu sendiri. Mencuci tangan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dapat menjadi kunci untuk membunuh, merusak, dan mematikan virus yang mencemari tangan kita. Sejatinya, virus corona ini bisa berada di mana saja, menempel di benda-benda yang ada di sekitar kita. Penularan virus corona secara tidak langsung ialah paling banyak terjadi. Benda-benda yang kita sentuh memiliki potensi adanya virus corona yang kemudian tangan kita menyentuh mulut, hidung, dan mata. Inilah gunanya mencuci tangan. Menjaga jarak.
Terdapat alasan medis mengapa menjaga jarak sejauh 2 meter dapat mencegah penularan virus corona. Ketika seseorang batuk, bersin, atau bicara, orang tersebut mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya, dan percikan ini dapat membawa virus. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat tanpa sengaja menghirup percikan ini dan juga virus COVID-19 jika orang tersebut terinfeksi sebelumnya. Menjaga jarak bukan hanya upaya untuk melindungi diri dari COVID-19, tapi juga melindungi orang sekitar. Menjauhi kerumunan. Secara logisnya, bila kita sudah melakukan jaga jarak namun masih di satu tempat yang tertutup dan ramai akan banyak orang dalam jangka waktu yang lama, sayangnya hal ini tetap dapat meningkatkan resiko penyebaran virus corona. Hindari kerumunan karena kita tidak pernah tahu siapa orang di luar rumah yang membawa virus. Apalagi jika tempat tersebut memiliki ventilasi udara yang buruk, akan sumbangsi meningkatkan transmisi virus. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas di sini bukan maksudnya benar-benar tidak boleh keluar rumah, tetapi mengurangi. Mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengurangi frekuensi keluar rumah jika tidak perlu sekali. Seperti liburan sampai keluar daerah, bisa-bisa kita membawa virus dan menularkannya ke penduduk lain di daerah tersebut. Meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya sudah cukup untuk melindungi diri dan orang sekitar dari virus ini. Yang susah, mastiin diri dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, mari kita meningkatkan kesadaran untuk jaga kesehatan bersama, menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi vitamin, dan menerapkan pola hidup sehat serta menjalankan protokol kesehatan gerakan 5M. Hey, jika video ini dirasa bermanfaat, kalian boleh loh share video informatif ini ke orang terdekat kalian.